taala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani fi kitabih Syarh Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ilan qala falakiyahu insanun min ba'dil muhibbina fa'atahu surratan bidammil jim dirahima ikraman fa akhadha bi ba'diha khubzan ay qirsan samidan ay abyada na'iman wa khabisan wa huwa al-ma'mul min at-tamri was-samin wa jalasa liyakula wa idza bi ruq'atin sakitatin fi hijrihi maktubin fiha qala Allah ta'ala fi ba'di kutubihi as-salifah innama ju'ilatu syahwatu lidu'afai ibadi ay khalqi liyasta'inu biha 'ala ta'at wa mal aqwiya'u fama lahumus syahawat ay wa anta minkum malihim. Falakiyahu mongko ketemu ing Syekh Abdul Qadir sapa insanun wong siji menungso min ba'dil muhibbina saking sebagian pira-pira wong kang mahabbah. Fa'atahu mongko maringi sapa ba'dul muhibbin ing Syekh Abdul Qadir suratan ing kantong bidomil jim kelawan domai lafat domisot kelawan domai huruf sot surroh, jadi bukan sirroh atau sorroh tapi surrotan bidomi. Darohima piro-piro dirham ikroman krono muliakan fa'akhoda mongko ngalap sapa Syekh Abdul Qadir bibadiha kelawan sebagian surah khubzan ing khubus roti ay kirsan ay tegese sepotong roti samidan kang putih ay tegese abyada kang putih naiman kang alus kang lembut wa khabison lan lauk ay tegese huwa utawi khabis iku al ma'mulu kang den gawe minat tamri saking apa tamar itu korma wasamini lan minyak samin wajalasa lan lungguh sapa Syekh Abdul Qadir yakula supaya mangan supaya dahar sapa Syekh Abdul Qadir wa idza lan dumadaan birukaatin kelawan siji rukah kertas sakitatin kang tumiba fi hijrihi ing dalem panggonane atau tempate Syekh Abdul Qadir maktubin kang ditulis fiha ing dalem rukah qala Allah taala qala dawu sapa Allah taala fi ba'di kutubih salifah ing dalem sebagian kitab-kitab ya Allah as-salifah kang wis lewat kang wis dingin innama angin pastine ju'ila den dadiaken apa syahwatu syahwat li du'afa ibadi maring pira-pira kang lemah hamba-hamba ingsun ay tegese khalqi makhluk ingsun liastainu supaya nyuwun tulung sapa khalqi bi atau ibadi biha kelawan syahwat ala taati ing atase ketaatan wa amal aku ya wa lan anapun utahe wong kang pira-pira wong kang kuat fama mongko ora lahum iku tetep kedue aku ya asyahwatu utahe pira-pira syahwat ay tegese wa antalan utawi sira iku min kumalihim iku tetep saking pira-pira wong kang sempurnane aku ya. Nah jadi di sini dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah itu Said Ja'far bin Hasan Al-Barzanji dalam kitabnya Al-Janiyuddani yang kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menceritakan falakiyahu insanun ketika beliau itu dalam perjalanan berkelana ya, mencari jati diri, melatih jiwanya supaya jiwanya itu tidak menuruti syahwatnya atau menuruti hawa nafsunya. Di tengah perjalanan beliau itu ditemui seseorang yang mahabbah kepada beliau. Dan kemudian orang tersebut memberikan Syekh Abdul Qadir satu kantong uang dirham kalau waktu itu. Jadi dirham itu adalah mata uang yang terbuat dari perak ya. Kalau dinar itu mata uang yang terbuat dari emas. Jadi dulu itu kepingan dirham atau dinar itu masih dipakai. Jadi sebagai mata uang, yang jadi mata uang itu ya bisa dinar. Kalau dinar mata uang yang terbuat dari emas. Kalau dirham itu mata uang yang terbuat dari perak. Nah, beliau itu diberi oleh seseorang itu berupa dirham ya, beberapa dirham karena muhibbin kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau memberikan hadiah kepada beliau. Nah, terus beliau menerimanya, kemudian membelinya roti ya, roti yang rada bagus lah kualitasnya, yang lembut,
yang bagus, yang warnanya itu putih. Kemudian juga ditambah dengan lauknya khabis, yaitu yang terbuat dari tamr dan dari kurma dan juga minyak samin. Nah, jadi kalau orang Arab itu kalau makan kan nggak kayak roti di Indonesia. Kalau roti di Indonesia kan biasanya ada roti coklat, roti kelapa, roti keju, ya kan, dan seterusnya. Kalau di Arab itu ya rotinya itu roti apa ya? Ya sejenis roti tawar gitulah. Sejenis roti tawar, kemudian menggunakan lauk. Lauknya itu macam-macam. Ada yang menggunakan kacang-kacangan, kemudian diolah jadi buat dicocol gitu baru dimakan. Nah, cocolan ini atau katakanlah lauk lah kalau versi kita mah. Lauknya itu kalau di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani namanya itu khabis. Khabis itu adalah makanan yang terbuat dari lauk yang terbuat dari kurma yang yang ditumbuk. Nah, dicampur dengan minyak samin sehingga rasanya itu enak, apalagi ketika dibuat dicocol dengan roti. Nah, beliau udah siap-siap duduk, udah siap-siap makan, tiba-tiba ada satu lembar kertas yang tiba-tiba turun gitu tuh. Entah itu turunnya dari malaikat atau memang nggak sengaja, memang kertas itu turun dari langit atau ini. Nah, tiba-tiba beliau menemukannya dan membaca. Di situ ternyata di dalamnya ada tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab suci yang terdahulu, isinya innama ju'ilatu syahwatu li du'afai ibadi liyasta'inu biha 'ala ta'at. Sesungguhnya syahwat itu diberikan bagi hamba-hambaku yang lemah keimanannya, keyakinannya kepada Allah. Supaya apa? Supaya mereka itu hanya minta pertolongan kepada Allah agar bisa melaksanakan ketaatan. Jadi syahwat ini jangan diartikan sebagai syahwat kepada lawan jenis ya, bukan. Tapi entah itu syahwat minum, syahwat makan, syahwat ngopi, syahwat ngerokok gitu kan, syahwat tidur dan lain sebagainya. Jadi kita ini yang termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang lemah, sugan diakung ke Allah Ta'ala, najan lemah gitu, nanaon. Jadi kita itu masih diberi syahwat. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa melaksanakan ketaatan. Ya katakanlah gini, dalam 24 jam kalau kita tidak tidur, kemudian disuruh untuk berzikir terus, baca Quran terus, ngewirid terus, sholat terus, puasa terus, nggak bakalan kuat. Ya kan? Kenapa? Ya karena kita hamba yang lemah. Makanya di sebagian kisah itu Nabi Musa alaihissalam pernah bertemu dengan seorang hamba Allah Ta'ala dari kalangan Bani Israel. Jadi beliau itu menemukan ada seseorang yang tidak makan, bahkan kuat sampai 4 bulan. 4 bulan nggak makan, ini hebat. Sementara ibadahnya full, itu kan. Ngajinya full, zikirannya full, puasanya full, baca, kalau zaman dulu belum ada Al-Quran ya. baca firman Allah Ta'ala dalam kitab Tauratnya full. Sampai heran Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya karena beliau penasaran, ditanya oleh Nabi Musa, ya fulan, kok bisa engkau itu kuat, tidak makan, tidak minum selama 4 bulan? Padahal biasanya orang yang normal 2 hari aja ketika dia tidak makan sudah kelengar, ya kan? Sudah lemes, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kok kamu bisa melakukan hal yang seperti itu sampai 4 bulan sekali makannya? Oh, begini wahai Nabi, wahai Nabi Allah, wahai Nabinya Allah. Jadi saya ini berusaha untuk menundukkan hawa nafsu saya.
Jadi di awal-awal memang saya seperti biasa, seperti orang lain. Untuk jadwal makannya itu ya mulai dari 1 hari 3 kali gitu kan. Nah itu mulai saya kurangi sedikit demi sedikit. Yang aslinya 3 hari 1 piring, 1 hari 3 hari, 3 kali 1 hari, ya kan. Setiap 1 kali makan itu kan 1 piring, dikurangi dulu sedikit ya, misalnya dari 1 piring menjadi 3/4 piring gitu, terus berkurang dari 3/4 setengah, dari setengah seperempat, dari seperempat dikurang itu dari 1 hari 3 kali jadi 2 kali 1 hari, 1 hari 2 kali, terus dikurangi terus sedikit demi sedikit. Kemudian yang 1 hari bisa sampai 1 kali, terus terbiasa sampai 2 hari 1 kali, 3 hari 1 kali, seminggu sekali, terus sampai mencapai berapa? 4 bulan 4 bulan. Jadi makannya 4 bulan 1 kali. Nah sehingga setelah jiwa saya itu terbiasa gitu kan. Jadi saya dalam melaksanakan ibadah itu, mau ibadah, mau sholat, mau puasa, mau ini itu segala macam, itu merasa ringan. Kenapa merasa ringan? Ya karena sudah terbiasa, ya kan. Makanya sebagian dari kawan-kawan kita ada yang bertanya, sini ngajinya kok males amat sih gitu kan, lebih enakan ngopi, lebih enakan ngobrol, lebih enakan ngerokok gitu kan. Ya padahal di sini sama-sama ngobrol kan. Aslinya aslinya sama-sama ngobrol aslinya, yang ngopi-ngopi, yang ngerokok-ngerokok gitu kan. Ya cuman mungkin yang beda ya materinya gitu kan, yang bedanya materi, nggak masalah. Itu ditanyakan, ada Abuya sepuh itu, Abuya Din, ditanya, Abuya saya ini kalau ibadah susah amat sih, ngaji males, ibadah sanghek gitu. Terjawab sama beliau, Allahumma paksakan, Allah deui cenah. Caranya cuma satu, ya Allah paksain aja nih, paksain. Kalau males ngaji, males puasa, males sholat, ya paksain aja, nanti lama-lama akan terbiasa gitu tuh. Jadi emang manusia tuh kayak gitu. Manusia itu kayak gitu, seperti tadi yang udah dijelaskan tadi itu kan. Yang namanya tawadu itu kan harus menjadikan dirinya, menjadikan jiwanya itu rendah, menjadikan dirinya itu lebih rendah daripada orang lain. Kan kalau yang biasa mah menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita, bukan kita merasa bahwa diri kita yang lebih rendah dari orang lain, tapi sebaliknya kita menganggap orang lain itu lebih rendah. Kalau kita menganggap orang lain lebih rendah, maka ya kita orang yang sombong gitu kan. Dan orang yang sombong gimana mau dekat dengan Allah Ta'ala? Nah sehingga ketika dia itu bisa menghilangkan sifat kesombongan yang ada dalam dirinya, riya yang ada dalam dirinya, takabur yang ada dalam dirinya, terus semua penyakit-penyakit hati yang ada dalam dirinya itu dia lawan, ya tentunya ya atas kehendak atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nanti baru dia itu bisa bertemu dengan Allah Ta'ala, bersenda gurau dengan Allah Ta'ala, berdua-duaan dengan Allah Ta'ala, ya kan. Gampangnya lah secara pendekatan ini, bagaimana perasaan atau pendekatan seseorang yang cinta kepada Allah Ta'ala. Yang namanya cowok itu kan seneng sama cewek, yang namanya cewek itu seneng sama cowok. Kan ada perasaannya itu seneng bahagia ketika bersama atau berduaan dengan orang yang dicintai. Itu kan, seandainya perasaan itu dirubah, perasaan kita itu perasaan itu ada, perasaan kepada manusia yang seperti itu kepada seorang perempuan, atau seorang perempuan yang kepada cowok itu memiliki perasaan cinta tadi, kalau dipindahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa jadi itu dia adalah, atau dia bisa menjadi kekasih Allah Ta'ala gitu. Sementara kita ini kan pasti ya Allah gimana ini caranya biar menjadi, atau biar dalam diri saya itu ada rasa cinta, ya kan? Padahal itu sudah menjadi perintah Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum.
Ya pokoknya ikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Dan cara yang paling mudah itu ya berzikir. Berzikir yang melalui jalur tarekat gitu ya, jalur thariqah ahli tasawuf. Nah, di sini siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala itu katakanlah diuji. Beliau ini dalam keadaan lapar nih. Tiba-tiba ada seseorang yang menemui beliau itu kan, memberikan uang, kemudian membeli nasi nasi didinya roti gitu kan, terus sama lauk pauknya, dan ternyata ketika mau makan malah diperingati oleh Allah Ta'ala, kamu wahai Abdul Qadir, kamu ini adalah hamba-hamba Allah, termasuk dari hamba-hamba Allah Ta'ala yang paling kuat, bahkan engkau itu termasuk bagian dari orang yang sempurna dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangkanlah syahwatmu atau lawanlah syahwatmu supaya engkau itu tidak bergantung kepada makhluk. Engkau lapar bukannya minta ke Allah, malah minta ke makhluk. Bukan menerima pemberian Allah, malah menerima pemberian dari makhluk. Itu sehingga beliau dari itu tuh sadar. Dan ternyata ketika kita telusuri informasi ini ya, keterangan ini, ternyata di dalam redaksi yang lain yang disebutkan oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Tarikhul Islam, ternyata itu uangnya adalah titipan dari ibunya. Titipan dari ibunya, bahwa ibunya itu sudah kangen dan khawatir aja kepada beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga beliau ibunya itu memberikan titipan yang berupa uang tadi. Dan kebetulan laki-laki yang bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah masih satu kampung dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kan bedanya ini antara perjalanan kita dengan perjalanan Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ketika pesantren ya, bilang ke ibunya, wahai ibu, saya ini mau pesantren, udah lepaskan saya hanya untuk Allah. Nah, habis itu sama sekali nggak pernah pulang, sama sekali nggak pernah ketemu dengan ibunya. Kalau kita boro tiap minggu balik, tiap bulan balik, tiap tahun balik kan gitu ya. Beda inilah, beda zaman, beda cerita gitu, beda versi. Bapak istighfamiyah ingkariyah wallahu ta'ala a'lam. So, demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.